Selamat berjumpa kembali dengan saya Maru di Maru Channel. Di pembahasan video kali ini saya akan memberitahukan kepada Anda bahwa ternyata ada beberapa tipe nasabah yang ditakuti para debt collector. Tipe nasabah ini akan membuat para debt collector mati kutu dan stres. Sebagian besar masyarakat Indonesia berpandangan bahwa debt collector itu orang yang galak, menyeramkan, suka intimidasi, suka melakukan kekerasan. Setiap negosiasi selalu ingin menang sendiri. Begitulah kira-kira pandangan masyarakat pada umumnya tentang debt collector. Namun yang harus Anda perlu pahami adalah bahwa biasanya debt collector yang datang ke rumah itu mereka tidaklah galak. Sebenarnya mereka itu pada dasarnya sifatnya baik-baik dan ramah-ramah. Karena debt collector yang benar, debt collector yang sesungguhnya, dia paham hukum, dia tahu aturan. Dia mengerti apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Tapi, karena persepsi negatif yang sudah terbangun di masyarakat, sehingga kalau mendengar kata debt collector, kita langsung berpikiran negatif. Apalagi dikatakan kalau debt collectornya mau datang ke rumah untuk menagih. Kemungkinan besar Anda pasti langsung kepikiran, nggak tenang. Bahkan mungkin mood Anda akan menjadi terganggu karena hal ini. Padahal sebenarnya debt collector itu tidak sedramatis apa yang muncul di pikiran kita. Bagaimana kalau dia datang nanti? Bagaimana kalau saya dibentak? Bagaimana kalau saya dikata-katain? Dan lain sebagainya. Itulah yang timbul dalam pikiran kita. Tapi setelah ketemu, ternyata apa yang Anda pikirkan salah semua. Padahal Anda sudah sempat stres duluan. Nah, di kesempatan ini kita akan membahas tipikal nasabah yang sangat ditakutkan oleh para debt collector. Jadi ini kebalikannya ya. Tadinya debt collector itulah yang sebenarnya ditakuti oleh para nasabah. Tetapi pada sebaliknya, kita sebenarnya tidak pernah berpikir juga bahwa ada debt collector atau ada tipe-tipe nasabah yang ditakuti oleh para debt collector. Nah, debt collector ini pun sebelum datang sebenarnya sudah ada juga rasa stres duluan di mereka. Apalagi mereka mendengar mungkin dari surveyor atau dari orang yang sudah pernah bertemu dengan nasabahnya bahwa nasabah ini sedikit lebih galak. Nasabah ini paham hukum. Nasabah ini orangnya judes dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya berkebalikan. Debt collector mempunyai ketakutan tersendiri sebelum menemui nasabah. Demikian juga nasabah mempunyai ketakutan tersendiri sebelum menemui debt collector. Jadi ada dua hal yang sama sebenarnya. Artinya dalam hal ini sebenarnya imbang dan sebanding. Jadi kita tidak perlu terlalu berpikir overactive ya, overthinking terhadap akan datangnya debt collector atau dalam hal mau menghadapi debt collector. Nah, ini yang akan kita bahas. Nasabah yang sangat ditakutkan oleh para debt collector. Kalau dia mau nagih, kalau bisa jangan ketemu deh sama nasabah-nasabah seperti ini. Kepala dia bisa pusing, bisa stres ya. Capek-capek nagih tapi tidak ada hasil. Kira-kira tipikal nasabah seperti apa yang ditakuti dan bisa membuat para debt collector ini stres? Baik, saya akan memaparkannya. Nanti Anda cek juga ya, kira-kira tipe nasabah yang mana kalian. Tapi yang harus kalian pahami, yang paling penting harus kalian sadari adalah mulai sekarang tidak perlu takut lagi sama yang namanya debt collector. Karena debt collector zaman sekarang sama debt collector zaman dulu itu tentu sudah berbeda. Karena hak-hak nasabah itu sudah lebih diperhatikan dan sudah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan. Anda tidak perlu takut lagi sama yang namanya debt collector. Kalau mau negosiasi, ya negosiasi aja. Nggak ada masalah. Di sini ada tipikal yang sangat ditakutkan oleh para debt collector. Yang pertama ialah tipikal nasabah yang tahu hukum dan tahu aturan. Ya iyalah, bagaimana dia mau menang? Ya kan? Nasabahnya sudah tahu aturan, nasabahnya sudah tahu hukum, apalagi yang mau dibicarakan, ya kan? Mau bicara keras, dia bisa dibentak sama nasabahnya.
Mau mengancam, bisa-bisa dia dilaporkan sama nasabahnya. Mau negosiasi, nasabahnya sudah lebih paham dan sudah lebih tahu tentang hukum dan peraturan. Debt collector udah paling malas deh sama tipe nasabah yang begini. Bukan apa-apa. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi kalau sudah ketemu dengan nasabah yang seperti ini. Dia hanya akan datang memberikan informasi bahwa ada tagihan. Setelah itu, dia akan langsung pulang. Dia tidak bisa melakukan intimidasi, tidak bisa ngomong apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa. Ya negosiasi normal aja. Begitu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nasabah yang paling ditakuti para debt collector adalah nasabah yang pasrah dan pasang badan. Ya iyalah, mau gimana lagi menghadapi nasabah yang seperti ini, ya kan? Kalau nasabahnya sudah pasrah dan sudah pasang badan, itu negosiasi udah jalan buntu itu, udah nggak akan ketemu lagi tuh. Nggak ada negosiasi lagi, ya. Mau diapain lagi nasabahnya coba? Sudah nggak bisa buat apa-apa. Dia sudah pasrah. Nasabahnya bilang, silakan Pak, kalau mau dilakukan secara hukum ya silakan aja Pak, saya ikutin deh. Terus apa yang harus dilakukan oleh debt kolektornya? Ya, ya pulang aja lah lagi. Ya balik badan aja, ya kan? Kalau nasabah sudah bilang, saya nggak punya uang Pak. Ya mau diapain ya silahkan Pak. Saya udah pasrah. Nah, bingung kan? Kalau nasabah sudah ngomong begitu. Kalau debt kolektornya mau menyita barang-barang yang ada di rumah, itu pasti namanya pencurian. Bisa dilaporkan. Dan debt kolektor tidak boleh berbuat hal yang begitu. Tapi kalau ada juga yang berani melakukan hal itu, ya, kalau ada debt collector yang berani ambil barang-barang di rumah Anda karena Anda punya hutang, segera laporkan ke polisi. Karena bukan apa-apa. Yang bisa menyita barang-barang yang ada di rumah nasabah itu hanyalah melalui putusan pengadilan. Jika memang sudah putusan pengadilan, maka nasabah harus terima. Nasabah tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi itu kan kecil kemungkinan. Kalau nasabah sudah pasrah, sudah pasang badan, ya mau diapain lagi, ya kan? Debt collector sudah bingung. Ya sudahlah, kalau begitu pulang aja lah, ya kan? Mau dimarahin oleh debt collector, mau dicaci maki, mau dibicarain apa lagi? Nasabahnya diam saja, ya. Jadi apa yang harus dilakukan lagi? Ya kan? Mau ngapain lagi? Ya. Jadi dua tipikal ini yang paling ditakutkan oleh para debt collector. Tapi saran saya buat Anda sebagai nasabah, jangan terlalu keraslah kepada para debt collector ya, karena mereka juga hanya melakukan tugas mereka. Mereka juga hanya menjalankan perintah atasan mereka. Kalau mereka tidak kerjakan, ya mereka tidak akan dapat duit, ya kan begitu kan? Mereka nanti tidak akan terima insentif, ya kan? Kalau mereka tidak dapat tagihan, ya. Bicara aja yang lembut, yang sopan. Kalau debt kolektornya main kekerasan, ya kalian laporkan. Kalau debt kolektornya teriak-teriak, maki-maki, usir aja. Nggak mau pergi, lapor RT aja. Atau bila perlu, telepon polisi. Simple kan? Baik, itulah materi yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Kira-kira tipe nasabah yang manakah Anda? Tipe nasabah yang bagaimanakah Anda? Apa yang Anda akan lakukan jika Anda seandainya sedang berhadapan dengan debt collector sekarang? Komen di kolom komentar. Oke, demikian materi yang bisa saya bawakan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dan sampai jumpa di materi berikutnya. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.